Halo adik-adik, kali ini kita akan masuk ke topik pembahasan tata nama senyawa ionik atau ionic compound nomenclature. Kalau di syllabus mungkin dibilangnya tata nama senyawa ion ya, tapi saya lebih prefer menggunakan tata nama senyawa ionik. Nah, kalau dikatakan senyawa ionik atau senyawa ion, berarti ini terdiri atas kation yang bermuatan positif dan anion yang bermuatan negatif. Nah, kation ini umumnya dia berasal dari logam atau kita bilangnya metal. Sedangkan ini berasal dari non-logam atau non-metal. Dan selanjutnya, kalau anion berarti cenderung dia ini kenapa bisa bermuatan positif? Kation ya bermuatan positif ya karena dia cenderung melepaskan elektron, sedangkan anion cenderung menerima elektron. Nah, coba kita perhatikan di sini bagaimana proses pembentukan senyawa ion. Ada rumus yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah kalau kita bicara rumusnya, yaitu X A positif ditambah YB negatif, maka ini akan menjadi XB, tukar posisi saja, tambah YA, maka ini dikali B dan ini kali A. Nah, inilah dia bagaimana proses pembentukan daripada senyawa ion. Contohnya bisa kita lihat di sini. Contohnya adalah saya akan kasih beberapa contoh. Yang pertama ada Na positif ditambah Cl-, maka menjadi NaCl. Kemudian ada Na positif ditambah dengan SO4 2 negatif. Kalau kamu perhatikan di sini bahwa SO4-nya itu punya muatan 2 negatif sedangkan ini positif 1. Artinya tidak balance, maka kamu tinggal switch aja kali silang. Maka ini kamu kalikan silang ya. Maka jadinya Na 2 SO4 ya. Jadi switch. Bagaimana bisa? Kamu perhatikan bahwa ketika dia dikalikan muatannya ini positif 2. Nah, ini ada 1 di depan. Negatif 2. Jadi hasilnya adalah 0 ya. Pastikan selalu muatannya adalah 0. Yang atas juga begitu, positif 1 dengan negatif 1 0 kalau dijumlahkan. Jadi tidak ada lagi namanya senyawa itu dalam bentuk ion ya. Jadi ion itu jika dia terionisasi atau terdisosiasi. Oke, lanjut kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu Fe 2 positif tambah Cl menjadi FeCl 2. Nah, kalau kamu perhatikan bahwa Fe-nya 2 positif, maka kamu kalikan 2. Nah, ini jadi 2. Maka ini pembentukannya positif 2, negatif 2, 0. Ya, paham ya adik-adik ya? Nah, selanjutnya saya akan masuk ke ada beberapa kation ya yang secara umum yang harus kamu ketahui. Jenis kation atau ion positif. Apa saja yang menjadi jenis kation? Saya akan berikan yang jarang saja kita bahas. Ya, misalnya kalau dari grup 1, unsur-unsur di grup 1 pasti muatannya positif 1. Kalau grup 2
positif 2, grup 3 positif 3. Nah, saya letakkan di sini atau tulis di sini adalah yang mereka tidak ada di grup 1, 2 dan 3, melainkan logam-logam transisi. Contohnya apa itu? Logam-logam transisi di sini yaitu zinc 2 positif. Ya, ini kita sebutnya, ada yang menyebut dia sebagai zinc, ada yang menyebut dia sebagai seng. Ya, kalau saya lebih prefer pakainya zinc bukan seng. Ya. Kemudian ada lagi nikel. Nikel 2 positif. Maka ini nikel. Ya, pakai K saja. Bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris. Kemudian timah, SN2 positif atau SN4 positif. Jadi dia punya bilangan oksidasi lebih dari 1, bisa 2 positif dan 4 positif. Penulisannya pun jadi berubah. Jadi timah 2 atau timah 4. Nah, timah itu sebenarnya nama ilmiahnya adalah stannum, ya. Stannum penulisannya. Tapi kita selalu di Indonesia itu pakai yang bahasa dagang, kalau saya bilang trivia name. Selanjutnya adalah PB 2 positif, PB 4 positif. Yaitu timbal 2 dan timbal 4. Timbal sendiri nama lainnya adalah lead, ya. Tapi atau nama aslinya, kenapa dia tiba-tiba jadi PB? Nah, itu dari bahasa Latin yang namanya plumbum. Nah, itu timbal. Kemudian Fi 2 positif dan Fi 3 positif. Ingat, muatan atau bilangan oksidasi ini akan mempengaruhi warna daripada senyawanya. Kalau kita lihat di Fi atau Fe 2 positif dan Fe 3 positif, maka warnanya akan menjadi lebih gelap semakin tinggi bilangan oksidasinya. Ya, kalau Fe 2 positif itu ketika dia bereaksi dengan basa menghasilkan warna hijau, sedangkan ketika Fe 3 positif bereaksi dengan basa menghasilkan warna gelap atau coklat gelap. Nah, itulah yang membedakan kenapa kita perlu memahami jenis kation ini serta bilangan oksidasi ataupun muatannya. Nah, Fe adalah besi 2 atau besi 3. Ada yang nyebutnya ferroferi, ya. Ya, tergantung. Itu lebih tepat sebenarnya, bukan besi, karena itu nama latinnya. Kemudian ada Hg positif dan Hg 2 positif. Nah, ini hydrargyrum atau merkuri atau raksa 1, raksa 2. Selanjutnya ada Cu positif, Cu 2 positif. Tembaga 1, tembaga 2. Dan ada emas Au positif dan Au3 positif. Au itu berasal dari kata aurum, ya, atau gold atau emas. Nah, ini emas 1, emas 3. Nah, selanjutnya ada platinum, ya. Platinum itu punya muatan 4 positif dan ini kita sebutnya platina kalau di sini. Platina 4. Nah, tapi jangan lupa
Ada juga yang bukan logam tapi dia punya muatan positif. Ya, contohnya apa? Bukan logam tapi dia masuk ke kation atau positif ion. Ya. Contohnya NH4 positif. Nah, ini yang kita sebut dia sebagai amonium. Oke? Amonium. Itulah dia yang menjadi jenis kation dan ion positif yang secara umum kita harus pelajari. Nah, selanjutnya saya akan tulis jenis-jenis anion atau yang bermuatan negatif. Nah, ini akan menjadi lebih banyak lagi, ya, jenis-jenis anion atau ion negatif. Yang pertama, saya akan jelaskan di sini. Untuk yang grup 5, dia menjadi 3 negatif, ya. Unsur-unsur di grup 5 akan menjadi ion 3 negatif, sedangkan grup 6 2 negatif, grup 7 negatif 1. Jadi saya nggak akan tulis lagi. Saya hanya tulis yang polyanion atau ion dengan unsur yang lebih dari 1. Contohnya, yang pertama Cn negatif. Nah, ini kita sebutnya cyanida. Ya, selanjutnya ada NO2 negatif. Nitrit. Kamu perhatikan ya nanti namanya. NO3 negatif nitrat. Nah, semakin tinggi bilangan O-nya atau jumlah O-nya, maka berubah namanya menjadi dari I menjadi A. ITAT, ya. Kemudian ada lagi yang kita sebut dengan CH3COO negatif. Nah, ini berasal dari gugus fungsi, nanti kamu belajar di organik. Asetat. Selanjutnya ada CO3 2 negatif. Ini karbonat. Selanjutnya SiO3 2 negatif. Silikat. Dan SO3 2 negatif. Sulfit. Nah, ini ada SO4 2 negatif. Sulfat, ya. Jadi ada banyak sekali. Ada lagi C2O4 2 negatif. Nah, ini namanya oksalat. Kalau kamu pernah dengar asam oksalat, nah ini. Ada PO, bedakan PO3 3 negatif. Nanti seperti saya katakan bahwa jumlah O-nya kamu yang perhatikan. Kemudian ada PO4 3 negatif. Kemudian ASO3 3 negatif. Kemudian ASO4 3 negatif. Ya, kemudian ClO negatif. Nah, ini kita sebutnya hipoklorit. ClO 2 negatif, klorit. Selanjutnya ClO 3 negatif, klorat, dan ClO 4 negatif. Bayangin saja itu ya. Ada namanya
perklorat. Nah, kalau saya mengajarkan bahwa perhatikan jumlah O kalau dia ada yang ion punya ujung O, ya. Pengecualian untuk berikut ini. Saya akan tulis ada pengecualian, dia tidak berlaku untuk ini. Misalkan ada, ya, pengecualian untuk anion. Misalkan dia yang pertama itu ada MnO 4 negatif, kemudian ada MnO 4 2 negatif sama CrO4 2 negatif, Cr2O7 2 negatif. Nah, ini permanganat, manganat, kromat, dan dikromat, ya. Jadi kamu bedakan manganat dengan permanganat, kromat dengan di. Nah, kalau di sini dia berlaku indeks, ya, untuk penamaannya. Mono di tri berlaku. Oke. Sekarang kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu kita bicara mengenai nama senyawa ion. Jadi penamaan senyawa ion yang pertama ada NaCl, ada CaCl2, ada Na2SO4, ada Al NO3 3 kali. Berarti ini namanya natrium klorida. Kalau ini kalsium, ya. Jadi depan dulu. Kalsium klorida. Sedangkan ini natrium sulfat, dan ini aluminium nitrat, ya, agak susah. Nah, selanjutnya apa? Ada yang dia berasal dari logam transisi. Kalau dia dari logam transisi, senyawa ion dari logam transisi maka kamu harus tuliskan namanya. Berarti yang pertama Cu2O, berarti tembaga 1 oksida. Yang kedua CuO, tembaga 2 oksida. Selanjutnya FeCl2, besi 2 klorida, ya. Satu lagi FeCl3, ini besi 3 klorida. Kemudian Fe2S3, berarti ini besi 3 sulfida, ya, karena berasal dari S2 negatif. Nah, ini coba kamu perhatikan SnO2, maka timah 4
oksida. Beda kalau kamu pakai SNO, maka jadinya timah 2 oksida. Oke adik-adik, itulah dia untuk tata nama senyawa ion ya. Nah selanjutnya nanti akan ada saya bahas di video berikutnya, yaitu tata nama senyawa terner. Semoga video kali ini bermanfaat dan tetap semangat belajarnya. Oke, terima kasih.